Selamat sore Hani Bani. Balik lagi di channel ini dengan tema yang seperti kalian bisa lihat di judul. Gue bersama seorang temen bukan musuh. Jadi gue perkenalkan dulu, namanya adalah Giancarlo Valentino Saragih. Halo semua, teman-teman. Cewek-cewek Saragih. Jadi beliau ini asalnya kita teammates ya. Kita teammates di salah satu kantor pemerintahan di Jakarta. Iya. Waktu itu Carlo ini habis beres dari Singapura dan ternyata sekarang doi dapat beasiswa kuliah di ANU yang katanya number one university in Australia dan nyatanya. Ternyata surprisingly dia sekelas sama suamiku. So betul we're in a one circle, nggak penting sih. Hidup itu dunia kecil. Tapi yang menarik adalah bahwa Carlo ini sebenarnya di Singapura itu kuliahnya teknik elektro, betul? Betul sekali. S1-nya lu nggak usah sombong aja. Jadi bahkan waktu itu kalau nggak salah di Singapura itu sempat kerja di MRT ya. Iya. MRT-nya Singapura. Betul sekali. Jadi supir MRT kalau nggak salah. Astaga. Enggak loh, jadi engineer lah. Jadi sebenarnya secara background pekerjaan pun lu sebenarnya sebagai engineer kan. Iya. Jadi studied technical stuff, also work in technical field. Iya. Kenapa tiba-tiba lu masuk ekonomi? Udah gak ada job kayaknya. Enggak lah. Jadi kenapa ya? Karena jadi gue dulu waktu kuliah itu selain belajar, gue juga. Lo mau pamer mungkin lu sekolah di mana waktu di Singapura? Oh, gue S1 di NTU, Nanyang Technological University, ngambil elektro. Terus ya tadi seperti lu bilang, habis lulus gue kerja beberapa tahun sebagai engineers dengan gaji yang Singapura dollar. Puji Tuhan bagus. Alhamdulillah bagus. Jadi tapi gue ngambil gue membanting setir lah ke ekonomi. Pertanyaan tadi kenapa ya? Pertanyaan kenapa, karena waktu gue kuliah, selain gue maksudnya belajar di kampus, gue juga terjerembab ke dalam beberapa organisasi yang sifatnya tuh ini kayak berhubungan sama kehidupan sosial lah. Selain organisasi ketuhanan. Of course organisasi religius dan juga organisasi kebangsaan. Kebangsaannya itu namanya adalah boleh. Perhimpunan Pelajar Indonesia Singapura. PPI Singapura. Jadi gara-gara kegiatan-kegiatan di organisasi ini muncul nih pertanyaan-pertanyaan gitu kan, anak muda kan ya. Jadi kayak sering nanya kenapa. Jadi kayak muncul pertanyaan kenapa negara gua Indonesia yang cuman kurang dari 2 jam perjalanan dari Singapura jauh perekonomiannya. Gapnya kok jauh banget gitu. Exactly. Kenapa jauh banget gapnya daripada Singapura gitu loh. Terus kayak muncul pertanyaan, jadi kan karena kan gua sebenarnya to be honest dari keluarga yang sebenarnya nggak kaya gimana juga lah ya. Inilah middle income family lah. We're not born in privileged family. Well, seperti itulah. Jadi lo mau bilang bahwa lo modal jenius? Enggak juga. Karena kalau nggak salah S1 pun beasiswa ya. Luar biasa. Nah, jadi maksud gue kayak karena kan gue dari keluarga yang biasa-biasa aja. Terus gue dapat privilege bisa sekolah dan gue bisa melihat negara Singapura yang super maju dan gue dari negara yang still developing kalau bisa gue bilang, Indonesia. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue jawab gitu loh. Nah, itu yang membuat gue tuh kayak uneasy gitu loh pas lagi kerja sebagai engineers. Gue juga feeling uneasy kayak anjir. Uneasy kayak lo merasa obliged to do something to help your country. Iya, jadi kayak gue feeling kayak merasa tergelitik aja. Dan pada akhirnya gue putusin gue perlu belajar sesuatu nih yang bisa menjawab ke pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama sosial ini. Tapi gue nggak mau belajar, ini pribadi ya, gue nggak mau menjawab hal itu dengan cuman ngomong doang. Nah, gue pengen belajar sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara
kuantitatif, okay. mathematicals. Karena kan background gue kan engineering kan, jadi gue suka ya numbers lah. Yeah. Dan my husband said he's good at math. Ya, ntar gue beliin kopi dia. Tapi maksudnya ya kayak gitu loh, kayaknya kayak gue pengen berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial ini dengan data, dengan menghitung gitu loh. Dan ternyata economics itu adalah disiplin ilmu sosial yang sangat dekat sama engineering. In a sense that kayaknya tuh engineer social science itu sebenarnya ya ekonom. Ini pribadi ya, gue nggak tahu kalau. Jadi buat gue engineers buat social studies itu adalah social engineer itu ekonomis. Yeah. Iya, karena setelah gue pelajarin dari suami gue juga sih, kayak ekonomi itu kayak intersection social science dan engineering gitu. Exactly. Dan lu kan udah pernah coba masuk beberapa kelas kita kan? Gue sit in loh di kampus. Dia sit in di beberapa kelas kuliah. Suami 500 juta per tahun saya dapatkan cuma-cuma. Dia udah cobain. Berasa kan? Sebenarnya ilmunya tuh ilmu yang eksak banget, tapi apply to real social cases gitu. Iya, betul banget. Tapi emang lu nggak ngerasa kalau lu tetap jadi engineer lu bisa melakukan hal tersebut gitu? Pertanyaan susah nih. Karena engineer itu actually the one who solve problem, right? Iya, it is. Sama sebenarnya. Dan sebenarnya setelah gua masuk ke dalam ilmu belajar ekonomi ini, ada di dalam rumus, kayak dibilang rumus ini simple lah, rumus simple dalam pertumbuhan ekonomi itu ada sesuatu komponen namanya advancement atau innovation. Dan innovation sebenarnya yang bawa itu sebenarnya ya engineer sebenarnya. Jadi lu bayangin, gue kan engineer nih, gue berusaha menjadi ekonom. Terus pas lagi di pelajaran ekonomi, gue bilang gue diajarin kalau yang bikin ekonomi maju itu sebenarnya katalisnya engineers gitu. Jadi kayak super duper, gue kayak anjir, gue literally ngakak dan gue SMS ke WhatsApp group gue kayak gila sih, emang apa gue salah jalan atau gimana gitu. Iya, jadi emang sebenarnya exactly, jadi yang membawa pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya ya advancement, ya of course orang ya engineer itu. Tapi maksud gue ya gue lebih ke arah gini sih, kayak nggak apa ya, gue nggak bisa melihat diri gue sebagai engineer. Nah ini pribadi ya, gue nggak bisa melihat diri gue sebagai engineer di Indonesia bisa membawa perubahan gitu. Jadi maksud gue, jadi lu menganggap engineer kenapa gaya gue iya, jangan bawa itu. Nggak, mereka bawa perubahan, tapi maksudnya sekarang gini, kalau semuanya berkecimpung di dalam dulu. Halo mas, aku udah lagi syuting di apartemen Eka, kenapa? Nah, jadi secara implisit lu menyatakan bahwa jadi electrical engineer di Indonesia kurang kontributif gitu. Hah? Apa kau menjanjikan secara harta? Aduh, jawab jujur atau gimana nih? Jujur lah. Jujur ya. Gini, menurut gua engineer orang Indonesia setelah gue belajar di Singapura, gue melihat orang-orang Indonesia itu pintar-pintar sebenarnya. Dan gue percaya engineer Indonesia juga pintar-pintar. Nah, iya memang pintar-pintar. Tapi maksudnya kalau kita mau menggerakkan roda bangsa ini, kita tuh nggak bisa cuma mengandalkan sektor yang di luar pemerintahan gitu. Harus berada di circle yang lu punya otoritas untuk membuat perubahan. Iya. Bikin policy di semua sektor lah maksud gue. Termasuk ya itu tadi regulator segala macam. Dan gue sebenarnya tertariknya buat kontribusi ke dalam sektor yang itu, regulasi segala macam. Anda ingin berkuasa? Kacau. Jadi lu pengen ada di sektor yang memungkinkan enabling lu kontributif dalam hal regulasi secara saintis. Exactly. Oke. Ini yang suka bikin sama gue berisik nih. Kan berisik kan? Suka bikin kamar gue berisik tuh. Di tengah kota
Masih banyak banget guru kayak gitu. Kapan lu pertama kali dapat ilham bahwa gue kayaknya pengen masuk ekonomi gitu? Itulah yang gue sangat berterima kasih sama yang namanya online platform. Online learning platform. Dulu gue pakai Coursera. Jadi gue kayak iseng-iseng dulu cobain belajar microeconomics kalau nggak salah. Dan gue langsung wah klik banget nih. Gue suka banget karena mathematics dan case study itu sosial banget. Oh my god, oke. Iya, jadi kayak ya udah akhirnya ini ada yang berenang di sana. Harap maklum. Iya, jadi ya itulah yang membuat itu pertama kalinya gue merasa saatnya gue maksudnya belajar ekonomi lebih mendalam. Sekarang kita lagi di kelasnya Financial Economics dan ternyata dosennya itu pakai Jupyter Notebook. Oh ya, for your information, jadi Kako ini di ENU sudah tahun kedua. Jadi dia sudah melewati 1 tahun masa perjuangan menjadi mahasiswa ENU. Iya. Karena boleh diceritain mungkin kampus CBE-nya ENU itu challenging apa? Oh iya, jadi ya kalau gue kan di dalam College of Business and Economics-nya Australian National University. Nah, itu sangatlah kompetitif gitu loh. Dan terutama buat program yang gue jalanin dan juga sama suaminya jalanin. Jadi ya di dalam 1 tahun pertama itu tuh kita dijejalin sama subjek-subjek yang super duper gila. Like literally, I mean, gue dari engineering background, tapi gue juga suffer gitu. Jadi segitu parahnya CBE. Jadi kalau teman-teman yang masih menganggap ekonomi itu adalah ilmu yang ece-ece, bro, salah lu bro. You have to prove it here ya. Iya, apply. CBE, ENU, itu ENU ada beberapa. Tapi ENU ya. CBE. Iya, jangan yang di Melbourne. Ups soalnya. Sombong. Iya, CBE ENU bagus banget. Jadi ya setahun itu di grill buat konsep-konsep yang ini masih primary banget kayak mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri, sama matematik, tapi super duper parah. Iya, jadi kalau nanyain gue, gimana nih kok ada fluktuasi harga segala macam, lu langsung dapat equation-nya. Iya, atau mungkin gue lama banget bakal ngomongnya karena gue gak trained to be like that kind of, economist gitu. Iya. Ini dia Selamat Hall, asrama tertuanya ENU. Makanya bangunannya agak antik nih. Jadi kalau boleh dielaborasikan lagi, apa sih pros and cons-nya lo switch jalur karir dan kehidupan lo? Ini kan sebenarnya determine your future career kan? Juga gitu. Pro-nya menurut gue sekarang dunia ini adalah dunia yang butuh interdisciplinary people. So people, orang-orang yang punya skill dari multidisiplin. Itu yang gue percaya saat ini. Jadi menurut gue nggak cukup buat orang-orang buat misalnya lu engineering terus ya lu stay di engineering, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan lu. Tapi maksudnya tetap dibutuhkan dong tetap orang dibutuhin. Yang expertise di satu bidang. Bener. Tapi kalau misalnya taruh gue lah, tapi ini bukan maksudnya sombong ya, misalnya nih. Tapi memang sombong. Siap. Misalnya gue datang ke suatu tempat gitu kan, ya gue bisa ngomong sama engineers, talking about agile, talking about whatever frameworks, Python, whatever. Ya gue bisa ngomong dan gue bisa relate sama mereka. Tapi gue juga bisa relate sama orang-orang yang kerja di public sector gitu loh. That's the perks of studying economics. Yeah, the perks of having multidisciplinary background menurut gua. Dan engineering and economics is such a good combination sih menurut gua. Oke. Iya. Jadi pro-nya switch adalah lo bisa memperluas kapasitas lo dan juga pengetahuan lo. Exactly. Tapi konsnya adalah gini. Kembali lagi karena kita ini orang Indo nih. Orang tuh masih nggak used to maksudnya gini, lebih karena gini, pekerjaan. Jadi nanti kalau misalnya gue apply nih, ada kemungkinan orang-orang bakal bingung,
Jadi ini orang engineer atau ekonom? Ini gue juga bingung sih. Iya. Gue juga kayaknya masih bingung kan. Iya. Jadi engineer atau ekonom loh. Padahal sebenarnya di luar di negara-negara lain mungkin biasa. Oh, oke. Misalnya Hal Varian itu chief economist-nya Google. Dia bukan ekonom. He's one actually. In a million, dude. Iya, I mean, of course, but you see my point, right? Yeah. So actually, like he was an engineer. He was trained as an engineer. But then dia kerja di kind of like price auction bla bla bla, jadi ekonom. Konsep tapi tetap kayak gitu. Konsep adalah meyakinkan orang sih. Untuk konteks kalau lu balik ke Indo gitu. Balik ke Indo. Tapi sebenarnya kalau lu nanti berkarir di luar negeri, antek asih. Bukan kaum kita. Bukan golongan kami. Tapi jadi itu sesuatu yang biasa ya. Jadi kayak lu gue engineering ekonomis gitu. Ya. Iya, gue sih atau mungkin lu mau bikin term sendiri. Profesi lu. Gue sih masih merasa gue engineer. Karena gue masih suka solve problem. Dan itu adalah essence of engineering menurut gue. But probably topik gue yang gue suka saat ini lebih ke arah social issues. Jadi I'm an engineer for social issues. Oh, right. Kayak social engineer. Social engineer? Yeah, you can call yourself social engineer, right? Wah, keren juga ya gue taruh di Instagram gue. Social engineer. Iya. Dan lagian juga industri sekarang udah mulai berubah sih. Kayak misalnya kalau kita ngomong, maksudnya teman-teman kalau misalnya ngelihat sebenarnya industri udah banyak berubah lah. Maksudnya kayak sekarang banyak orang-orang mencari orang yang ngerti data segala macam kan. Jadi actually background yang tok gitu udah nggak relevan saat ini. Menurut lo? Menurut gua, dan gua rasa harusnya sih ya kayak misalnya teman-teman yang di startup segala macam itu mereka harusnya sih mengiyakan sih. Feeling gua ya nggak tahu. Ya, tapi tetap dibutuhkan orang-orang yang spesifik ya, expertise-nya. Lu kan sudah menjalani 1 tahun ini, gimana cara lu bisa nggak compete juga ya, quote unquote compete sama teman-teman lu yang notabene dari S1-nya ekonomi gitu. Iya. Ya itu kesusahannya sih. Lu nggak ada gap nggak sama teman-teman lu yang lain? Jadi seperti gue bilang tadi, ekonomi itu beda sama social science yang lain, science lainnya. Lu butuh 2 hal. Satu intuisi, which is buat social science lainnya juga butuh intuisi ekonominya maksudnya. Dan yang kedua adalah quantitative skill, which is mathematics. Nah, gue mungkin bisa di mathematicsnya, tapi gue intuisinya gue nggak belajar kan, karena kan gue engineer kan. Jadi ya gue butuh lebih banyak baca buku atau mungkin tanya teman-teman, terutama tanya suami lu banyak hal, karena dia tuh ekonom gila coy. He's listening. Jadi gue tapi gue nggak kebayang sih intuisi ekonom itu sebenarnya kayak gimana sih? Lebih ke arah gut mereka gitu loh, kayak gut feeling. Kayak misalkan intuisi bisnis ya. Kalau ngeliat sesuatu tuh ini bisa jadi duit, ini bisa jadi duit. Gitu. Tapi kalau intuisi ekonom memang kayak apa? Lebih kayak mirip sih. Jadi kayak mereka tuh lebih cepat reaktif dan lebih kayak, maksudnya mereka langsung kayak bisa ada suatu fenomena atau gimana. Mereka tuh lebih reaktif dan bisa kayak memberikan jawaban, even though atau mungkin memberikan jawabannya lebih cepat menganalisa gitu. Lebih cepat jump to the wagon and then analyze the problem. They have the intuition yang mungkin mereka gain dari baca-baca. Ya itu akumulasi semua yang sudah dipelajari. Experience mereka di sekolah dan di pekerjaan mereka sebagai ekonom gitu kan. Banyak komparasinya sama case-case. Oke, itu intuisi ekonomi. Iya, tapi itu nggak cukup gitu loh. Maksudnya lu harus lebih lagi meng-crunch itu dengan, maksudnya benar-benar mengeceknya dengan mathematical. Jadi lo ngerasa punya privilege karena background kuantitatif lo sudah lumayan tinggal lo mengasah intuisi ekonomi. Iya, dan sampai sekarang gue masih mengasah. So far gimana sih sebenarnya selain baca buku ya? So far ini gue lebih suka, sebenarnya gue kurang suka baca buku. Gue lebih suka dengerin podcast. Oke. Ya, dan juga blog-blog daripada
ekonom yang bagus kekinian. sih, soalnya buku ekonomi tadi gue baru dari bookshopnya Enyu. Oh gitu. Lu lihat buku ekonomi 2 juta, 3 juta. mahal. Oh nggak ada yang mahal memang. Tidak ada yang mahal. Anda yang kurang kaya. Iya gitu. Jadi podcast. Nah, podcast. Mendingan podcast sih menurut gue. Kayak lebih gini loh, maksud gue kalau podcast itu lebih kayak dia ngebahasnya current issue gitu. Kan yang gue butuhkan kan sekarang ngelatih intuisi gue kan terhadap current issue. Ngapain gue mikirin, ya perlu sih mikirin history, economic history, bla bla bla. Tapi maksud gue lebih tertarik sama ya current issue sekarang gitu loh. Dan gue suka itu podcast, sama kalau magazine juga bagus. Ya of course kalau teman-teman mau baca ini ya di Economist lah ya, paling dekat. Oke, jadi sejauh ini masih so far so good. Apa tantangan lo di tahun-tahun mendatang? Karena gue yakin lo pasti sekarang udah mikirin gimana karir lo ke depan juga kan? Iya, karena setahun berjalan. Iya. Setahun nggak berasa lah. Apalagi Enyu kuliahnya cuman 3 bulan. Yoi. 3 bulan lagi liburan. Ya, tantangannya adalah gini. Jadi kan seperti gue bilang tadi, CBE Economics itu sangatlah berat. Dan sebenarnya gue liat suami gue stres soalnya. Iya. Tujuannya tuh lebih ke arah lebih ke arah teoris gitu loh. Being a teoris gitu. Okay. Although ya teoris bisa juga masuk ke dalam policy segala macam. Policy related. Kenapa lu menganggap mereka cenderung di-train jadi teoris? Karena kita most of the subject tuh ini ya theoretical dengan basis teori yang fondasi teori yang kuat banget. Okay. Jadi kan maksudnya yang kalau bilang tadi kan bilang ada yang policy related economics gitu kan. Nah, ya dua-duanya ada gitu loh. Tapi kalau di economics kita tuh lebih ke arah fondasi teori dulu kuat gitu. Nah, tujuannya lebih ke arah fokusnya. Mungkin biar dipersiapkan untuk ambil PhD. Iya, sebenarnya tujuannya gitu sih. Nah, jadi ya kalau bilang tadi challenge-nya apa ke gua sekarang setahun ini ya gimana mempersiapkan diri gua untuk ke arah sana sebenarnya. Tapi nanti jenjang karir lu persiapan untuk jadi teoris juga atau lu pengen lebih applied economist? Nah, tergantung pertanyaan susah ini ya. Pusing gue jadi. Iya. Apa lu ada rencana mau ngambil PhD? Ada kepikiran. Karena ya gue mungkin ada kesempatan. Tapi sekarang mungkin gue bilang tadi challenge-nya adalah prove myself. Kesempatan apa nih? Kok lu pede banget? Iya, maksud gue gimana ya? Aduh, ya sih gue merasa kayaknya ada kesempatan buat PhD lah. Nah, jadi ya paling 1 tahun ini challenge-nya adalah ya gue ngambil materi-materi yang prove myself, maksudnya subjek-subjek yang kayak prove myself layak buat PhD gitu. Jadi kayak gue ngambil ya pelajaran di Departemen Matematik ada 1 biji. Apa tuh? Namanya Real Analysis 1. Wadaw, oke. Jadi nama mesti real sih? Emang ada yang nggak real? Because nothing other than that is real. Real analysis. Apa yang lu analisis di situ? Jadi real number, kalau lu tau real number, teman-teman ya itu perintilan-perintilan di dalamnya. Wadaw. We try to understand more about real numbers. Pantesan gitu. Lu sibuk banget ya. Aduh, jadi kayak gitulah. Kayak ngambil subjek-subjek gini lah. Sama ada beberapa subjek teori makro sama mikro teori. Jadi challenge-nya lebih karena itu sih, to maintain the grade, you know, while the burden actually getting heavy and heavier. Jadi nggak ada kebayang nih nanti future career-nya kayak apa? Tapi lu masih balik Indo kan? Harus dong. Pesan tadi sebelum kamera lu ngomongnya beda. Ya emang sebenarnya tujuan gue juga terjun ke bidang ini kan emang balik Indonesia. Jadi tapi lihat ya kalau misalnya ada peluang, maksudnya peluang dalam hal sekarang kan gue udah di tengah jalan menuju being an economist kan. Kalau ada kesempatan gue buat improve myself to be a better economist, why not gitu. Tapi tetap gue akan kembali ke Indonesia.
berkaca sama teman-teman lu ada yang serupa nggak sih? Maksudnya? Sama lu switch career? Switch career, ya karena background gue kan gue sekolah di Singapura ya. Kita all about being kapitalis. Jadi ya nggak maksudnya ya teman-teman maksud gue mohon maaf kalau sudah dengar. Ya maksudnya kalau engineers ya biasanya sih rasio umumnya ya pasti jadi MBA. Ambil MBA terus ya kerja sebagai consultant atau whatever managerial position gitu. Jadi switching ya normal. Karena menurut gue engineering itu keren banget sih. Bukan guanya ya, maksudnya engineering school itu keren banget. Jadi bisa switch kemana-mana. Oke. Sejauh ini yang sudah lo pelajari, apa sih yang setelah belajar lo baru ini kayak Indonesia tuh bermasalahnya di sini gitu? Atau lo ngelihat negara lo dari perspektif yang berbeda nggak setelah lo belajar ekonomi? Atau lo ngelihat negara lo dari perspektif yang berbeda nggak setelah lo belajar ekonomi?